Makasih atas semua perhatian kamu buat aku. Kalau nggak ada kamu, aku bisa jadi nggak selamat sama anak aku. Aku yakin ini semua gara-gara aura baik kamu. Aura baik Rehan. Mana mungkin kamu bisa selamat sama bayi kamu karena aura baiknya Rehan. Priti sangat benar. Mana mungkin karena aku. Ini karena Allah tentu. Dia yang menentukan siapa yang harus hidup atau meninggal. Jadi tentu karena Allah. Tapi Rehan, aku yakin kalau nggak ada aura baik kamu itu, Allah juga nggak akan bantuin aku. Tah, kamu nggak boleh bicara kayak gitu. Apa yang dikatakan oleh Priti dan Rehan itu benar. Cuma Allah yang bisa menyelamatkan orang. Iya. Tapi aku boleh dong bertahan sama prinsip aku. Rehan emang membawa kebaikan di rumah Aldi. Dan kamu tahu nggak? Di sini aja aku bisa ngerasain aura kamu. Anita, kamu dengar ya? Aku ada sama kamu waktu kecelakaan itu terjadi. Aku lihat sendiri. Kamu sama sekali tidak mencoba untuk menyelamatkan diri. Kita hidup itu karena kehendak Allah. Bukan karena Rehan. Priti, kamu sadar dong. Kamu bisa sadar dari kamu itu berkat siapa? Berkat Rehan. Berkat aura baiknya Rehan. Dia itu selalu ada waktu kamu sakit. Anita. Sepertinya kamu sudah kehilangan logika ya. Kamu tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Priti tunggu sebentar ya. Rasakan kamu Priti. Seharusnya kamu nggak terpancing sama provokasi aku. Akibatnya kamu lari dan Najwa nyusul keluar. Sekarang tinggal aku dan Rehan. Priti, bukannya kamu udah baikan sama Anita. Tapi kenapa kamu justru bicara seperti itu sama Anita tadi? Iya, tapi aku nggak suka sama sikapnya Anita kan. Dia udah berlebihan sama Rehan. Mana ada orang yang selamat hanya karena aura seseorang? Kakak ngerti kan maksud aku? Aku ngerti, Priti. Tapi kita kan punya cara lain yang lebih santun. Nggak seperti tadi. Kalau kamu bicara seperti itu malah akan menimbulkan masalah. Iya, tapi kakak nggak merasa kalau sebenarnya Anita itu mendekati Rehan? Aku cuma nggak mau Kak Najwa terpancing dengan mukanya yang sok nggak berdosa itu. Astagfirullahaladzim, Priti. Kenapa kamu bicara kayak gitu? Anita kan udah punya suami, dia nggak mungkin seperti itu. Ya mana ada seorang perempuan yang udah punya suami memuji-muji suami orang lain, ya kan? Atau Kak Najwa takut menerima kenyataan dan sakit hati? Priti, aku yakin Anita melakukan semua itu hanya karena dia sekarang sedang mengandung. Kamu kan tahu sendiri kalau orang sedang mengandung suka sensitif. Ya, mungkin karena memang dia lagi hamil dia jadi sensitif. Tapi Anita, kamu ngantuk ya? Anita, lebih baik kita tepiin dulu mobilnya. Enggak, kamu tenang aja, ini bentar lagi sampai kan? Tapi sebenarnya ada yang mengganggu pikiran aku sebelum kecelakaan itu terjadi. Apa, Priti? Rasanya Anita memang sengaja ingin celaka. Aku nggak tahu alasannya apa, tapi aku ingat kalau dia memang sengaja membenturkan mobil dia. Maksud kamu Anita sengaja menabrakkan mobilnya ke pohon? Itu gak mungkin, Priti. Apalagi sekarang dia sedang mengandung. Ini memang kebenarannya. Aku ingat banget Kak, aku bilang sama dia kalau dia ngantuk kita bisa tepiin mobilnya terus aku gantiin dia, tapi dia nggak mau. Priti, kamu jangan sembarangan bicara. Mana mungkin dia dengan sengaja menabrakkan mobilnya ke pohon? Gimana kalau sebenarnya Anita sengaja ingin mencelakakan aku, Kak? Baiklah Anita, aku sebaiknya ke tempat Najwa yang ada di luar. Dan aku akan panggilkan Aldi untukmu ya.
Tunggu, tunggu. Tapi Anita, ini tidak benar. Kita bukan muhrim. Jadi tidak benar kalau kamu menyentuhku begini. Maafin aku, Rehan. Aku mungkin kebawa emosi. Aku lagi berduka. Aku hampir kehilangan anak aku gara-gara kecelakaan itu. Kenapa kamu tidak bilang pada Aldi? Dia itu kan suamimu. Jadi dia yang lebih pantas. Re, dalam hidup kita, kadang-kadang orang yang terdekat sama kita belum tentu bisa ngertiin perasaan kita. Kadang mereka itu lebih peduli sama diri mereka sendiri. Contohnya Aldi. Maksud kamu apa? Maksud aku ngerasa nyaman aja sama kamu. Aku ngerasa aku bisa ngomong apa aja sama kamu. Kamu itu peduli sama keadaan aku, nggak kayak Aldi. Kamu jangan bicara begini. Kamu tidak seharusnya merasa nyaman bersamaku. Harusnya kamu merasa nyaman bersama Aldi. Dia suamimu kan? Kamu adalah istrinya. Jadi kamu harusnya bersandar padanya. Tapi setelah berbulan-bulan aku nikah sama dia, aku nggak pernah ngerasa nyaman sama dia kayak aku ngerasa nyaman sama kamu. Aku ngerasa dia itu nggak pernah tulus cinta sama aku, nggak pernah tulus peduli sama aku. Kamu jangan berpikir yang jelek tentang Aldi. Aku yakin bahwa di balik sikapnya, dia adalah pria yang sangat baik. Jadi kamu harus bisa melihat bagian yang itu. Cobalah untuk memahaminya. Dia pria yang baik. Ya, tapi kamu lihat sendiri kan tadi. Dia itu nggak peduli sama aku, dia cuma peduli sama anak aku. Itu tidak benar. Aku melihatnya di luar. Aku melihat dia menangis di luar dan itu karena dirimu, karena kondisimu. Yang aku percaya saat ini itu cuma kamu. Aku mohon kamu jangan nolak untuk jadi teman aku ya. Kamu itu satu-satunya orang yang baik yang bisa aku percaya di dunia ini. Aku minta maaf, Anita. Aku akan tetap keluar mencari Aldi karena ini sangat tidak benar. Tidak baik kita berdua di satu ruangan. Ini sangat salah. Aku tidak mau ada orang-orang yang berpikir yang tidak-tidak. Dan bisa saja keberadaan kita di ruangan ini menimbulkan fitnah. Jadi aku tidak ingin itu terjadi pada kita. Aku harus menghindarinya. Ya, aku harus keluar. Aku tahu kamu itu laki-laki yang alim. Aku mohon kamu harus janji sama aku. Aku harus janji soal apa? Apa, Anita? Kamu harus janji akan menuhin permintaan aku. Baiklah, ya. Aku berjanji. Katakan sekarang. Janji apa? Aku minta apapun yang terjadi, kamu nggak boleh pergi dari rumah Aldi sebelum anak ini lahir. Re, kamu udah janji ya? Ya. Baiklah, aku berjanji. Aku akan menetap di sana, tapi ini untuk Aldi dan anaknya yang akan lahir. Ya, aku berjanji. Makasih banyak ya. Kamu memang baik banget. Aku harus keluar sekarang. Aku minta maaf. Aku panggilkan Aldi ya. Ya, ya udah kamu boleh pergi, tapi aku harap kamu nggak akan lupa sama janji kamu ya. Kamu harus tahu, janji itu adalah hutang. Dan hutang itu bahaya banget kalau dibawa mati. Ya. Bagus, Rehan. Kamu udah janji sama aku. Karena aku juga akan membuat situasi agar Najwa minta kamu meninggalkan rumah. Dengan caraku ini, aku akan berhasil mengadu domba kalian berdua. Rasain kamu, Najwa.